Kisahnya dimulai dari seorang janda miskin bernama Reni yang menjadi janda karena ditinggal meninggal suaminya. Kematian sang suami ternyata tidak cukup, hanya meninggalkan duka di dalam hati, akan tetapi juga meninggalkan banyak hutang di mana-mana. Maka beralihlah peran kepala keluarga kepada seorang janda Reni ini. Janda Reni ini harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga putranya. Karena bekerja sendirian dan hutang almarhum suami yang sangat banyak, hiduplah janda Reni dan anaknya secara terpontang-panting. Sampai akhirnya terpanggillah juga janda Reni menghadap Tuhan Yang Maha Esa, maka tinggal putranya yang harus bertahan hidup sendirian tanpa ibu dan juga ayah. Hidup sendirian membuat anak janda Reni ini dijauhi oleh teman-temannya, apalagi ia harus membayar hutang kedua orang tuanya ketika masih hidup. Kehidupan yang keras membuat seorang anak janda Reni ini selalu bekerja keras sampai ia tidak sempat mengurus diri sendiri. Namun, meskipun ia tidak sempat mengurus diri sendiri, dirinya selalu mengurus pusara sang ibu. Setiap hari dibersihkannya tempat peristirahatan terakhir sang ibu sampai tidak ada satu rumput pun yang bisa tumbuh di sana. Suatu hari, ada satu pohon yang tumbuh dari pusara sang ibu. Pohon ini berbeda dari pohon-pohon yang sebelumnya tumbuh. Pohon ini tidak bisa dicabut ataupun dipotong. Lama-kelamaan, pohon ini pun tumbuh besar sampai akhirnya muncullah buah dari pohon ini. Karena dirasa mengganggu karena adanya buah ini, maka banyaklah hewan-hewan yang mengelilingi buahnya. Untuk itu, sang anak ini menghilangkan buahnya dengan cara menebas buah dari pohon ini. Ternyata, setelah buah ini ditebas, batangnya mengeluarkan getah yang terasa sangat manis. Oleh karenanya, pemuda ini pun mengambil bambu yang tepat di sekitaran pusara sang ibu untuk menempatkan getah yang menetes di dahan pohon. Lambat laun, kehidupan anak ini pun membaik. Ia pun berhasil untuk melunasi hutang kedua orang tuanya. Ia juga berhasil untuk hidup secara normal dan berkecukupan. Karena cerita ini, pohon aren dinamakan dengan aren dan getahnya dinamakan dengan nira. Bahkan ketika proses pengambilan getah aren pun, orang dahulu menempatkan kata Reni di dalam doa sebelum memulainya. Namun seiring berjalannya waktu, mantra dan doa yang diucapkan ini sudah sedikit bergeser penggunaannya meskipun tidak seluruhnya. Dari cerita penamaan pohon aren ini, dapat diambil pelajaran bahwasannya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Selain itu juga sebagai sesama manusia sebaiknya saling membantu ketika ada kesulitan, tidak memandang rendah orang lain karena roda kehidupan akan selalu berputar. Ada kalanya berada di bawah dan ada kala juga di atas. Sehingga hidup bermasyarakat dapat tetap rukun dan juga damai.